Ada sosok tinggi gede, lidahnya menjulur ke bawah, matanya merah, dan air liurnya netes ke atas kepalanya Anton. Ada sosok cantik, memakai kebaya hijau dengan selendang putih dan rambutnya panjang yang tergerai indah. Serta ada mahkota di kepalanya. Saat itu, perempuan tersebut langsung tiduran di samping Anton sambil meluk. Sampai akhirnya Anton berhubungan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Argopuro merupakan gunung terpanjang di Pulau Jawa dengan trek mencapai 63 km. Gunung ini mempunyai ketinggian 3088 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Gunung Argopuro berada dalam wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan juga Kabupaten Situbondo. Gunung Argopuro terkenal sangat angker. Gunung ini menyimpan misteri legenda Dewi Rengganis yang hilang bersama 6 dayangnya. Konon, sang Dewi Rengganis bakal marah kalau merasa terusik ketenangannya. Rengganis adalah nama seorang putri di zaman kerajaan Majapahit. Tidak hanya sang Dewi Rengganis saja yang terkenal di kalangan para pendaki. Beberapa dayang-dayangnya pun sangat dikenal di antara para peziarah. Di antaranya adalah Dayang Dewi Selendang Biru yang sering dimintai pertolongan. Ada juga beberapa dayang yang suka menggoda para pendaki pria dengan mengajaknya untuk berkencan, sehingga pendaki tersebut akan senang dan tidak mau meninggalkan Gunung Argopuro. Cerita lainnya adalah bila dayang-dayang tersebut mengajak pendaki mandi di tengah danau Taman Hidup dalam cuaca dingin dan berkabut, pendaki tersebut akan tenggelam dan ikut menjadi penghuni alam gaib. Pengen naik gunung tapi nggak punya perlengkapannya? Nih, Mahameru solusinya. Mahameru Survival Sol adalah brand perusahaan outdoor yang menjual perlengkapan pendakian. Ada banyak pilihan produk nih untuk para pegiat, backpacker, ataupun pecinta alam seperti jaket, meja, tas, celana, sendal, dan lain-lain. Desainnya juga aman, nyaman, serta kekinian. Untuk informasi pemesanan, kalian bisa langsung mengunjungi ke marketplace yang tersedia. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Anton,
ketika melakukan pendakian ke Gunung Argopuro pada bulan Juli 2019. Rencananya Anton mengajak teman-temannya dari Surabaya ya, dan namun temannya nggak bisa ikut. Karena kenapa? Karena bentrok dengan acara keluarga. Akhirnya Anton memutuskan seorang diri untuk mendaki ke Gunung Argopuro. Singkat cerita, tibalah di hari H. Anton ini menggunakan jasa travel dari Surabaya menuju ke Basecamp Baderan yang berada di Situbondo. Sekitar 5 jam lamanya, sampailah Anton di Basecamp Baderan di sore hari. Di sini, Anton nanya-nanya dulu ke petugas tuh. Mengenai apa? Mengenai perizinan dan lain-lain. Ketika Anton mau ngurusi Maksi, ternyata Anton gak dibolehin untuk mendaki. Karena kenapa? Karena mendaki seorang diri atau solo hiking. Dan gak lama kemudian, petugas Simaksi itu bilang ke Anton, mending naiknya besok aja mas. Ada pendaki dari Jakarta. Sampean bisa bareng aja sama rombongan mereka. Akhirnya, Anton mengiyakan dan menginap semalam di base camp. Singkat cerita, pagi tiba. Rombongan pendaki asal Jakarta ternyata udah sampai dan berjumlah 3 orang. 3 pendaki dari Jakarta ini umurnya berkisar 30-40 tahun tuh teman-teman semua. Dan beliau ini bernama Tono, Agus, dan juga si Rangga. Di sini Anton langsung memperkenalkan dirinya ya, dan meminta izin untuk ikut gabung ke dalam rombongannya. Mereka ini sangat ramah dan welcome kepada setiap orang yang baru ia kenal. Setelah mengurusi Maksi, mereka berempat berdoa terlebih dahulu supaya pendakiannya aman dan diberikan kelancaran. Tepat di jam 8 pagi, mereka berempat memulai pendakian. Ternyata 3 pendaki dari Jakarta ini naik ojek sampai ke Cikasur. Untungnya Anton disuruh bareng sama penjaga pos. Mau ikut gak mas? Sekalian nih mau ke Cikasur, benerin toilet di sana. Dan tanpa pikir panjang, Anton mengiyakan ajakan dari petugas tersebut. Sedikit informasi teman-teman semua ya. Kalau kita naik ojek bisa menghemat waktu. Karena kalau jalan kaki itu dari Basecamp Baderan menuju ke Cikasur bisa memakan waktu sampai 2 hari lamanya. Dan kalau naik ojek atau naik motor hanya 3 jam aja. Harga ojeknya juga lumayan teman-teman semua, sekitar 250.000. Tapi tetap ya, kalau naik gunung jangan ngojek. Kita balik lagi ke ceritanya. Selama perjalanan naik motor, Anton ini sedikit nyesel. Soalnya serem banget saat dibonceng. Motornya ini lewat jalur pendakian yang naik dan juga turun. Dan kadang jalannya itu sempit. Singkat cerita, di jam 10 pagi, Anton dan petugas ini sampai di Sabana Kecil. Di sini, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar sambil dinginin mesin motor. Nah, dalam istirahat tersebut, mata Anton ini dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa. Hamparan savana yang luas dan bukit-bukit yang menjulang indah. Pada saat itu juga, Anton sempatkan diri untuk berfoto-foto. Nah, ketika Anton melihat ke arah bukit, ternyata ada orang yang lagi berdiri di atas bukit tuh dan ngeliatin ke arah bawah. Saat itu, Anton cuekin keberadaan orang tersebut. Walaupun ada sedikit pikiran yang gak masuk akal. Ngapain tuh orang di atas bukit? Ucap Anton dalam hati. Setelah itu, mereka lanjut jalan lagi menuju ke pos Cikasur. Gak butuh waktu yang lama, sekitar 30 menit. Sampailah Anton di Sungai Kolbu. Di sini, Anton mutusin untuk turun dari motor dan ngisi botol air minum dulu sambil cuci muka. Setelah botol ini sudah terisi oleh air ya, Anton berjalan ke arah Cikasur dan bertemu lagi dengan rombongan dari Jakarta. Di sini, mereka mendirikan tenda di bawah pohon gede dan bersebelahan tuh. Saat itu,
mereka berempat langsung masak. Setelah selesai makan, mereka saling cerita satu sama lain. Dan karena masih jam 1 siang, udah sampai di pos Cikasur. Sayang banget rasanya kalau hanya diem di tenda doang. Akhirnya, Anton mutusin untuk berkeliling di savana Cikasur. Sedangkan 3 pendaki dari Jakarta hanya duduk-duduk di depan tenda doang tuh. Karena Anton penasaran banget dengan landasan pesawat pada zaman penjajahan. Akhirnya, Anton jalan menuju ke lokasi tersebut sambil foto-foto tuh. Dan sampai akhirnya, Anton udah berada di dekat bukit. Bukitnya itu nggak terlalu tinggi teman-teman semua ya. Dan lagi, mata Anton seperti nggak mau medip. Karena kenapa? Karena pemandangannya yang luar biasa indah. Dan dari kejauhan, ada hewan seperti kijang di dekat hutan. Jaraknya itu sekitar 200 meter dari lokasi Anton berdiri. Karena rasa penasaran, Anton deketin itu kijang yang di balik pohon. Anton ini jalannya pelan-pelan ya, biar kijangnya tuh nggak lari teman-teman semua. Srek gitu kan. Dan sekitar 10 meter mau sampai, tiba-tiba hewan kijang itu hilang dan berubah menjadi sosok laki-laki yang berdiri terpaku. Sontak, Anton langsung kaget bukan main tuh. Namun, Anton masih ngeliatin itu sosok dari balik pohon. Ketika Anton ngedipin mata, ternyata sosok itu menghilang. Lantas, Anton langsung lari ke arah sosok tersebut. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Hanya batas hutan doang yang terlihat sepi. Nah, di sini mata Anton terus ngeliatin ke arah hutan. Dan matanya terus ngelirik dari pohon ke pohon. Nah, tiba-tiba ada bayangan hitam yang bergerak pelan tuh. Bayangan tersebut dari kecil sampai gede, sampai gede banget. Saat itu, Anton langsung lari ke arah tenda. Dan sepanjang Anton berlari, suaranya itu layaknya gemuruh angin yang terus ngikutin tuh. Namun, bukan suara angin teman-teman semua ya. Nah, sesampainya Anton di tenda, dia nggak cerita ke 3 pendaki dari Jakarta. Dan ternyata 3 pendaki Jakarta itu nyariin Anton. Karena kenapa? Karena Anton ini pamit untuk keliling Cikasur dari jam 1 siang dan baru balik lagi ke tenda di jam 5 sore. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan di jam 7 malam. Mereka berempat masak lagi sebelum akhirnya istirahat atau tidur. Setelah kelar makan, seperti biasa tuh, mereka ngobrol-ngobrol dulu sambil nikmatin suasana malam di Cikasur. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan di jam 9 malam. Akhirnya, Anton memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Karena kenapa? Karena suhu saat bermalam di Cikasur sangatlah dingin. Setelah masuk ke dalam tenda, Anton langsung pakai jaket dan juga sleeping bag tuh. Di saat tidur itulah, keanehan mulai terjadi. Ketika Anton lagi tidur, tiba-tiba ada seorang perempuan yang buka pintu tendanya tuh. Perempuan tersebut memakai kebaya putih, berkain batik, rambutnya dikonde, dan sangat cantik. Lantas, Anton nanya, "Mbaknya siapa? Rombongan dari mana?" Saya Siti. Saya hanya pengen lihat masnya aja. Mbak Siti ini bikin tenda di mana, Mbak? Saya sudah biasa di sini, Mas. Saat itu, perempuan tersebut langsung tiduran di samping Anton sambil meluk. Sampai akhirnya Anton berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan dengan sosok perempuan tersebut, Anton langsung keluar tenda dan duduk di depan api unggun. Ketika Anton ini lagi asik-asiknya ngerokok, tiba-tiba
ada tetesan seperti air di atas kepalanya tuh. Lantas Anton langsung lihat ke arah atas. Dan ternyata ada sosok tinggi gede, lidahnya menjulur ke bawah, matanya merah, dan air liurnya netes ke atas kepalanya Anton. Saat itu Anton kaget dan langsung masuk ke dalam tenda. Dan gak lama kemudian Anton merasakan hawa yang sangat panas dan juga silau. Ternyata Anton hanya mimpi dan waktu sudah menunjukkan di jam 6 pagi. Setelah itu 3 pendaki asal dari Jakarta itu bangun dan langsung bikin kopi serta sarapan. Setelah selesai sarapan, mereka berempat berdiskusi mengenai bermalam di pos berapa. Dan semuanya ini sepakat teman-teman semua ya, akan bermalam di pos Sabana Lonceng. Tepat di jam 8 pagi, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Di sepanjang perjalanan itu, Anton sempat tidur dulu di jalur pendakian. Dan sampai-sampai Anton sempat tertinggal oleh rombongan dari Jakarta. Terkadang rombongan Jakarta ini juga berhenti untuk nungguin si Anton tuh. Dan singkat cerita, di jam 11 siang sampailah mereka di pos Cisentor. Di sini mereka istirahat dan masak mie instan. Untuk apa? Untuk sebatas mengganjal perut. Setelah makan, 3 pendaki dari Jakarta memutuskan untuk jalan duluan. Mas, saya duluan ya, jalan sedikit-sedikit. Oh iya pak, duluan aja, nanti saya nyusul, ucap Anton sambil rebahan di atas matras. Dan gak lama kemudian Anton pun tertidur lagi. Kebok banget lah ini emang si Anton ya. Dalam tidurnya itu Anton bermimpi banyak orang yang lagi duduk di dalam pondok kayu. Dan tiba-tiba ada sosok yang lompat ke arah Anton. Sosok tersebut badannya hitam dengan dipenuhi oleh bulu. Lantas Anton langsung menghindar tuh. Namun sosok tersebut udah duduk di atas badannya. Dan sampai-sampai Anton gak bisa nafas. Kejadian tersebut berselang beberapa menit. Dan sampai akhirnya sosok itu pergi ketika Anton mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ketika Anton bangun, nafas Anton ngos-ngosan dan badannya ini penuh dengan keringat. Astagfirullah, kok gue dimimpin aneh-aneh terus ya. Dan tumben, hawanya ini pengen tidur mulu, ucap Anton dalam hati. Saat itu, Anton langsung cepet-cepet packing dan langsung melanjutkan perjalanan untuk menyusul rombongan dari Jakarta. Dalam perjalanan tersebut, banyak sekali hal-hal aneh terjadi. Seperti ada suara macan, suara orang yang manggil-manggil, dan sampai-sampai ada penampakan sosok orang yang berdiri di antara pohon. Namun, Anton cuekin itu semua dan harus tetap fokus sepanjang jalur pendakian. Karena Anton berjalan seorang diri di tengah hutan. Ketika Anton sampai di bukit sebelum pos Rawa Embik, di sini ada kejadian yang membagongkan. Di saat Anton lagi istirahat, ia mendengar ada suara dari arah belakang tuh. Dan ketika Anton melihat ke arah belakang, ternyata ada 2 babi hutan yang mau nyeruduk si Anton tuh. Lantas Anton langsung berdiri dan lari gitu kan. Dan sambil ngeluarin apa? Sambil ngeluarin pisau yang ada di pinggangnya. Sampai akhirnya Anton jatuh karena kesandung bubrak gitu kan. Di sini Anton ini berpikir teman-teman semua, kalau ini babi nyeruduk gue tusuk tuh pakai pisau. Namun ketika Anton melihat ke arah belakang lagi nih ya, ternyata babinya cuma ngelewatin Anton doang tuh. Dan
ngejar babi yang pertama. Di sini Anton sempat kesal dan teriak, "Babi sialan!" gitu kan. Nah, ketika Anton mau jalan, ternyata kakinya ini merasa sakit. Akhirnya Anton jalan pelan-pelan, setapak demi setapak, detik demi detik, menit demi menit, dan sekitar 30 menit berjalan dari lokasi Anton ini jatuh. Sampailah Anton di pos Rawaimbik di jam 4 sore. Di sini Anton bertemu dengan rombongan pendaki lain yang lagi istirahat. Karena jalannya pincang ya Anton ini ya, pendaki tersebut nanya ke Anton, "Kenapa mas kakinya? Mau saya bantuin?" "Makasih mas, saya mau bermalam di sini aja. Udah capek banget dan kaki udah kerasa sakit." Kebetulan rombongan pendaki tersebut akan bermalam di pos Sabana Lonceng, dan Anton menitipkan pesan ke 3 pendaki asal Jakarta bahwa Anton bermalam di pos Rawaimbik. Lantas pendaki yang bertemu di pos Rawaimbik itu ya melanjutkan perjalanan menuju ke pos Sabana Lonceng, dan tentunya membawa amanah dari ucapan si Anton. Di sini Anton langsung mendirikan tenda dan suasananya sangat hening banget. Bener-bener hening dan bener-bener sepi. Karena kenapa? Karena cuma Anton seorang diri saat bermalam di pos Rawaimbik. Setelah selesai mendirikan tenda, Anton langsung ganti baju dan juga bikin kopi. Ketika Anton lagi bikin kopi, tiba-tiba ada suara orang layaknya pendaki baru datang. Namun ketika Anton melihat ke arah luar, ternyata gak ada orang sama sekali. Saat itu Anton langsung nutup tenda dan ngebatalin ngopi di luar tuh. Nah, hari semakin gelap dan Anton masih sendirian di pos Rawaimbik. Hanya terdengar gemuruh angin serta suara hewan malam khas pegunungan. Tepat di jam 7 malam, lagi dan lagi, Anton ini mendengar ada suara orang lagi di luar tenda tuh. Lantas, Anton memberanikan diri untuk melihat. Dan ternyata ada rombongan pendaki yang baru sampai. "Mas, Mbak, masih bangun gak? Kita izin gabung ngecamp di sini ya." Alhamdulillah, ternyata itu beneran pendaki. Akhirnya Anton keluar tenda dan ngobrol sama mereka. Dan gak lama kemudian Anton masuk ke dalam tenda karena sudah merasa dingin dan juga ngantuk. Saat itu Anton langsung tertidur pulas. Karena kenapa? Karena sudah merasa aman dan gak ngecamp sendirian lagi. Di tengah malam ada suara yang lagi buka pintu tendanya. Sret. Saat itu Anton langsung ngomong, "Siapa tuh?" "Ini Mbah nak, sini duduk sama Mbah, temenin Mbah." Lantas Anton langsung keluar tenda dan tenda rombongan pendaki lain itu udah sepi. Mungkin udah pada tidur karena merasa kecapean. Ketika Anton keluar tenda, ada sosok bapak-bapak tua yang memakai baju putih dan juga sorban tuh. Bapak-bapak tua tersebut bilang, "Sini nak, duduk dengan Mbah." Akhirnya Anton dan bapak-bapak tua itu ngobrol. Dan setelah ngobrol panjang lebar, Anton memutuskan untuk masuk lagi ke dalam tenda. Dan ketika dilihat jam, sudah menunjukkan di jam 2 malam. Ketika Anton lagi tidur, ternyata ini kebangun. Karena kenapa? Karena dibangunin sama pendaki lain. Dan ketika Anton bangun, posisi dia itu tepat di depan tenda. Ternyata itu hanya mimpi lagi. Namun anehnya, mimpinya itu seperti nyata. Ditambah lagi, ketika Anton ini terbangun, posisinya itu lagi di luar tenda
sama dengan apa yang ia alami. Saat itu, Anton langsung bergegas masuk ke dalam tenda dan membaca istighfar serta doa-doa. Mengingat kejadian tersebut, Anton langsung merinding bukan main. Singkat cerita, pagi tiba. Tepat di jam 7 pagi, Anton dikasih sepiring makanan oleh rombongan yang semalam baru sampai. Akhirnya, Anton makan bareng dengan rombongan pendaki tersebut. Nah, saat makan itu, Anton ditanya, "Mas, ngapain semalam tidur di bawah pohon?" "Gue juga gak ingat, Mas," ucap Anton sambil terus makan. Tepat di jam 9 pagi, Anton berpamitan dengan rombongan tersebut dan memutuskan untuk jalan duluan menuju ke Sabana Lonceng. Dengan singkat cerita aja teman-teman semua ya, sampailah Anton di pos Sabana Lonceng di jam 10 pagi. Di sini, Anton istirahat sebentar dan lanjut naik ke puncak Rengganis. Dan sekali lagi ya teman-teman semua, posisi Anton saat itu sendirian. Karena 3 pendaki dari Jakarta ini udah duluan gitu. Dan rombongan pendaki yang ketemu di Rawa Embik juga beluman sampai di Sabana Lonceng. Nah, sekitar 15 menit berjalan dari Sabana Lonceng, sampailah Anton di puncak Rengganis. Di sini, Anton sempatkan untuk foto-foto. Dan setelah dirasa udah cukup ya, Anton turun lagi menuju ke pos Sabana Lonceng. Di tengah-tengah Sabana Lonceng ini, terdapat sebuah pohon dan Anton senderan di bawah pohon tersebut. Angin yang terus berhembus membuat Anton semakin mengantuk. Sampai-sampai Anton ketiduran lagi. Dalam tidurnya ini, Anton ini bermimpi lagi teman-teman semua. Yaitu ada sosok cantik memakai kebaya hijau dengan selendang putih dan rambutnya panjang yang tergerai indah. Serta ada mahkota di kepalanya. Sosok wanita tersebut berdiri di atas batu besar dan hanya senyum ke arah Anton. Saat itu, Anton terpukau dengan kecantikannya. Di sini, Anton nanya, "Assalamualaikum, Nyai sendirian aja?" Namun, sosok tersebut hanya senyum dan tanpa ngomong sedikit pun. Dan gak lama kemudian, Anton merasakan dingin dan ia pun terbangun lagi. Ketika Anton melihat ke arah batu besar tersebut, ternyata gak ada siapa-siapa. Lantas, Anton langsung pakai ranselnya dan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Argopuro. Dalam perjalanan itu, Anton masih teringat dengan sosok wanita cantik yang berdiri di atas batu. Dan sekitar 30 menit, sampailah Anton di puncak Argopuro di jam 12 siang. Kondisinya juga sama teman-teman semua, gak ada pendaki lain, hanya Anton seorang diri. Setelah berfoto-foto di puncak Argopuro, ia melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Hyang atau puncak Arca. Gak butuh waktu yang lama, sekitar 10 menit, sampailah Anton di puncak Hyang. Dari puncak Hyang ini, kelihatan banget tuh puncak Rengganis. Dan gak sengaja, Anton ini ngeliat ada 5 orang wanita lagi nari-nari tuh. Posisi sosok wanita itu tepat di atas puncak Rengganis. Karena gak masuk akal, Anton langsung jalan lagi menuju ke pos berikutnya. Saat perjalanan itu, Anton ditemani oleh kabut tebal yang sangat pekat. Sampai-sampai jarak pandangnya itu hanya 2 meter aja. Singkat cerita, sampailah Anton di pos Cemoro Limo di jam setengah 5 sore. Saat itu, Anton sempat berpikir, kok lama banget ya sampainya? Padahal gue gak banyak berhenti. Di pos Cemoro Limo ini, Anton sempatkan untuk istirahat sejenak sambil ngeliatin pemandangan di sekitarnya. Berselang 10 menit,
Anton melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos Cemoro Limo menuju ke hutan lumut, jalurnya melipir ke arah bukit. Dan bila salah langkah, bisa-bisa jatuh ke dalam jurang. Hari semakin gelap dan Anton memasuki area hutan lumut. Di sini, Anton merasa benar-benar takut. Karena kenapa? Karena berjalan seorang diri di gelapnya malam. Terlebih lagi, Anton baru pertama kali melakukan pendakian ke Gunung Argopuro. Selama perjalanan di hutan lumut, Anton ini merasakan seperti banyak mata yang lagi ngeliatin tuh. Dan banyak sekali suara-suara aneh. Seperti suara anak kecil lagi nangis, orang ketawa, dan sampai-sampai banyak suara yang manggil namanya. Langkah Anton sedikit dipercepat. Karena kenapa? Karena gak mau berada di hutan lumut sampai larut malam. Dan tepat di jam 8 malam, Anton melihat petunjuk bertuliskan Danau Taman Hidup. Namun, pos Danau Taman Hidup belum juga ia lihat. Padahal gue udah jalan cepet 2 jam lamanya. Tapi belum sampai-sampai juga. Apa jangan-jangan gue udah ngelewatin ya? Ucap Anton dalam hati. Akhirnya Anton memutuskan untuk istirahat sambil nyalain rokok kretek. Lalu rokok tersebut ditaruh di tanah. Bah, ini rokoknya, dihisap ya. Saya mau lanjut jalan lagi. Setelah itu, Anton langsung jalan lagi menuju ke pos Danau Taman Hidup. Satu cahaya senter menemani Anton di setiap langkahnya. Suara hutan terus mengiringi Anton dalam gelapnya malam. Berselang 10 menit dari lokasi Anton bakarin rokok, ternyata Anton sampai juga di Danau Taman Hidup di jam setengah 9 malam. Alhamdulillah sampai juga. Mempan juga tuh rokok, ucap Anton dalam hati. Di Danau Taman Hidup ini, Anton bertemu dengan 3 orang pendaki lagi asal Jakarta. Ternyata mereka bertiga udah sampai duluan sebelum hari mulai malam. Dan 3 pendaki tersebut lagi duduk-duduk di depan api unggun sambil minum kopi. Mantap. Di sini 3 pendaki asal Jakarta itu nanya ke Anton, kok lama banget mas? Jam segini baru nyampe. Hah? Emang sekarang jam berapa pak? Jam setengah 10 mas. Nah saat itu Anton langsung kaget. Karena kenapa? Karena ketika Anton berhenti dan ninggalin rokok ya, itu masih jam 8 malam. Saat itu Anton langsung dikasih kopi hangat dan disuruh untuk makan. Alhamdulillah, ucap Anton dalam hati. Di sini Anton makan dengan lahapnya. Karena terakhir makan itu tadi pagi doang. Setelah beres makan, Anton langsung diriin tenda di samping tenda rombongan dari Jakarta. Setelah itu, mereka berempat ngobrol di depan api unggun. Dalam obrolan tersebut, teman-teman semua ya, 3 pendaki dari Jakarta ini sempat mau nyusulin Anton ketika mereka sampai di Sabaran Lonceng. Namun gak jadi. Karena kenapa? Karena rombongan yang Anton nitip pesan itu sudah menyampaikan ke 3 pendaki dari Jakarta kalau Anton bermalam di pos Rawa Embik. Dan 3 pendaki dari Jakarta juga heran teman-teman semua. Karena dari Puncak Yang menuju ke Danau Taman Hidup hanya membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Sedangkan Anton sampai 10 jam lamanya. Mereka juga bilang sempat mau nungguin Anton di Puncak Argopuro. Berharap Anton bisa nyusul. Tapi karena kelamaan dan Anton ini sempat tidur dulu beberapa menit ya, di pos Sabaran Lonceng. Akhirnya mereka
lanjut jalan lagi menuju ke Danau Taman Hidup gitu teman-teman semua. Nah, lanjut lagi ke dalam cerita ya. Setelah ngobrol ngalor ngidul nih ya, mereka berempat ini memutuskan untuk tidur. Karena besok perjalanan masih jauh. Saat tidur itu, lagi dan lagi, Anton dimimpikan oleh sosok wanita cantik. Sosok tersebut yang ada di mimpinya Anton saat bermalam di Cikasur. Ya, beliau bernama Siti. Di sini, Siti itu mukanya kayak marah sambil ngeliatin ke arah Anton. Dan gak ngomong apa-apa. Saat itu, Anton kebingungan karena dengar suara pohon jatuh di sebelah tenda. Buk! Dan ketika Anton lihat ke arah api unggun, ternyata masih ada satu orang di sana. Dan satu orang tersebut adalah pendaki yang rombongannya yang dititipin pesan sama si Anton gitu ya. Nah, di sini Anton nanya, "Mas, tadi dengar suara pohon jatuh gak?" "Hah? Pohon jatuh? Gak ada, Mas." Akhirnya Anton balik lagi ke dalam tenda dan mutusin untuk lanjut tidur lagi. Lagi dan lagi, Anton mengalami hal-hal yang gak enak, yaitu ditindihin oleh sosok yang mukanya penuh dengan bulu, matanya merah, dan taringnya panjang yang keluar dari mulutnya. Saat itu, Anton teriak tuh, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," sampai 7 kali. Dan gak lama kemudian, Anton kebangun lagi dan langsung minum, terus membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, sampai sebanyak masing-masing surat tersebut sebanyak 7 kali gitu teman-teman semua ya. Dan singkat cerita, waktu sudah menunjukkan di jam 7 pagi. Dan ternyata 3 pendaki dari Jakarta udah bangun semua dan langsung ngajak sarapan si Anton. Setelah sarapan, mereka berempat ini langsung packing dan turun menuju ke base camp Bermi. Selama perjalanan turun itu, Anton sempat beberapa kali jatuh. Sampai-sampai kaki Anton ini kesleo. Akhirnya, 3 pendaki dari Jakarta mengajak Anton untuk istirahat dulu. Gak jauh dari lokasi Anton ini kesleo, terdapat sebuah saung dan ada warga lokal lagi duduk di sana. Ternyata itu adalah jasa ojek. Karena ngelihat Anton nih jalannya pincang ya, mohon maaf, ojek ini nanya ke Anton, "Kakinya kenapa, Mas? Naik ojek aja biar cepet." "Emangnya kalau jalan berapa aja, Mas?" "Waduh, lumayan, Mas, sekitar 2 jam lagi." Akhirnya Anton izin ke 3 pendaki dari Jakarta untuk turun duluan naik ojek. Singkat cerita, sampailah Anton di hutan damar. Di sini Anton ngelihat ada sosok Siti. Sosok Siti ini lagi berdiri di pinggir jalur dan tangannya sambil melambaikan ke arah si Anton, seakan-akan kayak orang yang mau berpisah. Gak lama kemudian, sampailah Anton di base camp Bermi di jam 2 siang. Alhamdulillah, Anton bersyukur sekali masih bisa turun dengan keadaan selamat. Ketika Anton sudah sampai di rumahnya yang berada di Surabaya, Jawa Timur, ia masih kepikiran tentang gangguan-gangguan yang pernah ia alami ketika mendaki ke Gunung Argopuro. Namun, Anton gak kapok untuk balik lagi ke Gunung Argopuro. Anton juga sempat berpikir, apa yang salah dari diri gue gitu? Atau memang kejailan-kejailan para dedemit Gunung Argopuro? Itu aja teman-teman semua cerita dari si Anton ketika melakukan pendakian ke Gunung Argopuro pada tahun 2019, tepatnya di bulan Juli ya. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil nih dari pengalamannya si Anton? Yang pertama adalah tidak disarankan untuk mendaki gunung hanya seorang diri atau solo hiking. Karena kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.
Dan jumlah minimal itu 3 orang. Kenapa 3 orang? Jadi, misalkan salah satunya sakit, yang satunya ini nemenin yang sakit, dan yang satunya meminta pertolongan. Ke siapa? Entah itu ke pendaki lain, entah itu ke petugas, atau entah itu ke ranger. Nah, ranger sama petugas sama aja ya. Dan misalkan satu orang aja, dia sakit, dia kenapa-napa. Siapa yang tahu? Kan gitu. Yang kedua itu apa sih ya? Yang kedua adalah dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat muslim ya. Dan jangan lupakan sholat. Dan terus berdoa gitu ya, agar perjalanan kita atau pendakian kita selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat teman-teman semua, ketika kita mendaki gunung, kita harus menjaga pikiran kita agar tetap positive thinking. Karena ketika pikiran kita ini berhalusinasi tentang hal gaib, tentang mendengar cerita-cerita horor dari teman kalian atau dari YouTube lain, itu akan terpacu ya, sehingga pikiran kalian itu juga ikut mengarah ke sana. Misalkan ketika kalian berjalan tengah malam, di situ ada pohon, beberapa pohon. Itu kan kalau sekelebatan doang kan kayak kelihatan hitam. Dan mindset kita adalah itu ada sosok, itu ada sosok. Padahal ketika kalian melihat, tegesin itu nggak ada. Nah, hal ini terpacu ya tadi ketika sugesti kita ketika sugesti kita buruk gitu. Jadi usahakan sugesti ini kita harus tetap positive thinking dan dibarengi dengan membaca doa. Dan yang terakhir adalah cerita dari si Anton, bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ya, yang hendak mau naik Gunung Argopuro walaupun mendaki ke gunung manapun. Tapi jadikanlah pengalamannya si Anton memberikan pelajaran buat kita semua. Ya mungkin itu aja teman-teman semua ya pada video kali ini, dan atau pada kesempatan kali ini. Nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah. Buset, 5:30 pagi.